Laut Ambalat adalah wilayah laut di Laut Sulawesi yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Tepatnya masuk dalam zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di perairan Kalimantan Utara. Namun kawasan ini sering disebut Blok Ambalat karena terdapat potensi minyak dan gas bumi yang besar. Malaysia pernah mengklaim sebagian wilayah tersebut, sehingga terjadi sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia sejak awal 2000-an. Status saat ini, menurut hukum internasional UNCLOS 1982, Ambalat berada di ZEE Indonesia. Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Ambalat adalah bagian dari NKRI dan tidak dapat diganggu-gugat. TNI AL juga rutin menjaga wilayah itu untuk mencegah pelanggaran kapal asing. Apakah kamu mau saya jelaskan juga kenapa Malaysia sempat mengklaim Ambalat? Laut Ambalat adalah wilayah laut di Laut Sulawesi yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Tepatnya masuk dalam zona ekonomi eksklusif. Oke, saya jelaskan ya. Latar belakang, klaim Malaysia atas Ambalat 1, kekalahan Malaysia di Sipadan Ligitan. Pada tahun 2002, Mahkamah Internasional ICJ memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke Malaysia, bukan ke Indonesia. Setelah itu, Malaysia memperluas klaim wilayah lautnya di sekitar perairan tersebut, termasuk Blok Ambalat yang kaya minyak dan gas. 2. Peta Malaysia 1979, Malaysia mengeluarkan peta baru 1979 yang secara sepihak memasukkan sebagian Laut Sulawesi, termasuk Ambalat, ke dalam wilayahnya. Peta ini tidak pernah diakui oleh Indonesia maupun komunitas internasional, tapi tetap dijadikan dasar klaim Malaysia. 3. Potensi minyak dan gas. Ambalat diperkirakan punya cadangan minyak dan gas bumi yang besar. Karena itu, baik Indonesia melalui Pertamina and Partner maupun Malaysia melalui Petronas pernah memberikan konsesi eksplorasi migas di wilayah yang sama. 4. Sengketa perbatasan laut. Sengketa muncul karena batas laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi belum disepakati secara final. Malaysia menafsirkan batas maritim dengan cara yang berbeda dari Indonesia. Posisi Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan Ambalat adalah wilayah kedaulatan NKRI. TNI AL sering patroli dan beberapa kali terjadi insiden pengejaran kapal perang Malaysia yang masuk ke Ambalat. Hingga kini, Ambalat tetap dijaga sebagai bagian dari Indonesia. Jadi, klaim Malaysia itu muncul karena kombinasi kekalahan Indonesia di Sipadan Ligitan, peta 1979, dan perebutan sumber daya migas. Mau saya buatkan peta sederhana biar lebih mudah dipahami posisi Ambalat dibanding Sipadan Ligitan? Ini dia peta sederhana posisi Blok Ambalat dibandingkan dengan Sipadan Ligitan. Kalimantan, Sabah, Pulau Sipadan and Ligitan. Jatuh ke Ambalat, wilayah Indonesia yang pernah diklaim Malaysia. Mau saya jelaskan juga kenapa Sipadan Ligitan bisa kalah di Mahkamah Internasional, padahal dekat Kalimantan. Baik, saya jelaskan mengapa Indonesia kalah di Sipadan 2002-an. Mahkamah Internasional ICJ pada 11 Desember 2002 memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke Malaysia. Ada beberapa alasan utama. 1. Prinsip efektivitas. ICJ menilai siapa yang lebih banyak melakukan tindakan nyata pemerintahan administrasi efektif di pulau tersebut. Malaysia, dulu Inggris sebagai penguasa Sabah, terbukti lebih banyak melakukan tindakan nyata, misalnya membuat peraturan perlindungan penyu sejak 1917, membuat kawasan cagar alam di pulau itu, mengeluarkan izin bagi wisata selam, diving. Sementara Indonesia tidak punya bukti kuat bahwa pernah melakukan administrasi di pulau itu. 2.
tidak ada perjanjian perbatasan jelas. Belanda, penguasa Hindia Belanda, dan Inggris, penguasa Malaysia Timur, tidak pernah membuat perjanjian batas laut yang jelas di wilayah itu. Akibatnya, ICJ tidak bisa hanya memakai peta kolonial, tapi lebih menilai bukti pengelolaan nyata. 3. Letak geografis bukan penentu. Walaupun secara geografis, Sipadan Ligitan lebih dekat ke Kalimantan dibanding Sabah, Malaysia, ICJ menegaskan kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menentukan kepemilikan. 4. Kesalahan strategi Indonesia. Indonesia lebih banyak mengandalkan argumen historis dan geografis. Malaysia lebih siap dengan bukti administratif dan hukum kolonial Inggris. Akhirnya, Hakim ICJ 16 suara setuju. 1 menolak, Sipadan Ligitan resmi ke Malaysia. Kekalahan inilah yang membuat Indonesia lebih waspada di Ambalat, karena takut sejarah terulang. Bedanya, Ambalat bukan pulau tapi wilayah laut dengan ZI, zona ekonomi eksklusif, sehingga hukum yang dipakai adalah UNCLOS 1982, dan di situ posisi Indonesia lebih kuat. Mau saya buatkan perbandingan jelas Sipadan Ligitan? Oke, ini saya buatkan perbandingan ringkas. Perbandingan Sipadan Ligitan versus Ambalat. Sipadan Ligitan Ambalat, jenis wilayah. Pulau kecil daratan, laut, blok migas di laut lokasi, dekat perbatasan Sabah, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Dekat Kalimantan Utara, Indonesia. Bersebelahan dengan Sabah. Hukum yang berlaku, ICJ pakai prinsip effectivities. Siapa yang lebih aktif mengelola? UNCLOS 1982 Z and Landas Kontinen milik Indonesia, pihak yang menguasai Malaysia, putusan ICJ 2002. Indonesia klaim kuat dijaga TNI AL. Alasan sengket tidak ada batas kolonial jelas. Kedua negara mengklaim. Malaysia pakai peta NI 1979, klaim sepihak masuk ZI Indonesia. Argumen Indonesia. Kedekatan geografis lebih dekat Kalimantan, kalah. Berdasarkan ZI and Landas Kontinen, lebih kuat. Argumen Malaysia. Bukti administrasi kolonial Inggris, perlindungan penyu, cagar alam, dalele, peta sepihak 1979 perluasan wilayah pasca menang Sipadan Ligitan. Keputusan akhir, ICJ Sipadan Ligitan ke Malaysia. Belum ada keputusan ICJ, Indonesia tetap pertahankan Ambalat. Nilai strategis, pariwisata diving world class, and ekologi penyu. Minyak dan gas bumi besar blok Ambalat. Jadi Sipadan Ligitan lepas ke Malaysia karena kalah bukti administrasi. Ambalat masih di tangan Indonesia karena posisinya jelas dalam ZI Indonesia menurut hukum laut internasional. Mau saya bikinkan juga ilustrasi hukum laut ZII Landas Kontinen biar makin gampang dipahami. Ini ilustrasi sederhana hukum laut menurut UNCLOS 1982, 12 mil laut, laut teritorial, penuh kedaulatan negara. 200 mil laut, zona ekonomi eksklusif. Negara berhak eksploitasi SDA, contohnya Ambalat, hingga 350 mil laut, landas kontinen, hak eksplorasi dasar laut. Di luar itu, laut internasional. Blok Ambalat berada di ZI Indonesia, jadi sah milik Indonesia menurut hukum internasional. Mau saya ceritakan juga bagaimana TNI AL menjaga Ambalat dari klaim Malaysia.